Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang sifat koligatif. Nah, sifat pertama yang akan kita bahas itu adalah penurunan titik beku atau delta TF. Oke, penurunan titik beku atau delta TF itu nantinya memiliki rumus delta TF sama dengan M dikali KF. Kemudian ada juga delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Nah, apa sih perbedaannya di antara kedua rumus ini? Oke, jadi larutan itu terdiri dari, di sini ya, kakak tulis. Larutan itu ada dua macam. Yang pertama elektrolit, yang kedua non-elektrolit. Ketika dia elektrolit, maka rumusnya adalah menggunakan I tambah dengan I, faktor I. Nah, yang ini itu khusus elektrolit. Sedangkan kalau non-elektrolit itu menggunakan yang ini, non-elektrolit. Jadi kalau elektrolit itu ada I. Nah, kalau bentuk larutannya gimana ya? Untuk elektrolit sama non-elektrolit. Oke, gampangannya kalau dia elektrolit itu bisa diuraikan menjadi anion dan kation. Nah, kalian sudah belajar di kelas 10. Contoh misalkan kita punya NaOH. NaOH itu terdiri dari kation Na yang positif. Jadi kalau kation itu muatan positif ya. Kemudian OH-nya itu adalah anion muatan negatif. Tapi kalau non-elektrolit itu tidak bisa diubah atau diuraikan menjadi anion kation. Biasanya merupakan senyawa organik. Contohnya misalkan gula atau urea. Nah, itu masuk ke dalam non-elektrolit. Jadi nanti semua rumus di sifat koligatif itu menggunakan I kalau misalkan dia larutan elektrolit. Nah, kemudian kita bahas ke rumus penurunan titik beku dulu. Jadi kan ada rumus yang pertama, delta TF sama dengan M kali KF atau M kali KF kali I. Kemudian ada lagi TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Nah, di sini ada beberapa komponen. Kita tulis keterangannya. Yang pertama ada KF. KF itu merupakan tetapan dari titik beku. Kemudian ada M. M itu adalah molal. Kemudian ada TF derajat, itu merupakan titik beku dari pelarutnya. Jadi kalau pelarutnya air, berarti nanti TF derajatnya sama dengan 0 derajat Celcius. Karena air itu tepat membeku di 0 derajat Celcius. Kemudian kalau TF aja tanpa derajat, itu artinya adalah titik beku larutan. Mungkin kita ulangi sedikit tentang ini. Larutan itu terdiri dari yang namanya pelarut sama terlarut. Jadi kalau ada misalkan kita membuat larutan gula, berarti pelarutnya siapa? Air. Terlarutnya siapa? Ya glukosanya atau gulanya gitu ya. Nah, sampai situ paham ya? Jadi KF itu adalah tetapan titik beku, M-nya itu adalah molal. Kemudian TF derajatnya adalah titik beku pelarut. Kalau air itu nilainya 0 derajat Celcius. Kemudian titik beku TF adalah titik beku larutan.
Oke, selanjutnya untuk contoh dari penurunan titik beku. Contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama ada pembuatan es, kemudian radiator mobil, kemudian AC, kemudian proses dari mencairkan salju. Nah, itu adalah contoh peristiwa dari penurunan titik beku. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang I. I itu disebut sebagai faktor Van Hoff. Nah, I memiliki rumus 1 ditambah N-1 dikali alfa. Ini merupakan rumus dari faktor I. Di mana untuk alfa itu disebut sebagai derajat ionisasi. Alfa akan bernilai 1 kalau dia merupakan elektrolit kuat. Nah, kemudian alfa akan bernilai lebih dari 0 dan kurang dari 1 kalau dia elektrolit lemah. Nah, perlu diketahui juga kalau misal dia elektrolit kuat, maka I-nya itu akan sama dengan nilai N-nya. Nah, ini cara cepatnya. Jadi nggak usah dihitung menggunakan rumus yang ini, tapi bisa langsung ke sini. N itu apa? Oke, kita pelajari dulu cara mencari N. Jadi, kalau kita punya senyawa NaCl, oke, sebelumnya N itu bisa kita tulis secara pengertian merupakan jumlah kation dan anion. Secara tidak langsung sebenarnya untuk mengetahui jumlah N, itu kita harus bisa menguraikan senyawanya. Misalkan NaCl. NaCl itu bisa kita uraikan menjadi Na plus ditambah Cl min. Nah, kenapa kita bisa tahu Na itu plus dan Cl itu min? Kalian bisa buka daftar kation dan anion. Di situ sudah tertera kalau misalkan Na itu 1 plus, Ca itu 2 plus, dan sebagainya. Nah, karena di sini muatannya 1, tidak ada koefisien ya, berarti alhasil ini koefisien 1, ini juga koefisien 1 ya. Berarti jumlah kationnya ini 1, dan ini juga 1. Berarti total N-nya itu berapa? 1 tambah 1, 2. Sampai situ paham ya? Jadi, misalkan contoh lagi, kita punya CaOH2. Kalau kita uraikan, maka menjadi Ca2 plus ditambah OH min. Nah, kita lihat di sini kan kationnya 2 plus, yang satu itu cuma 1 min. Sedangkan dalam senyawa itu jumlahnya harus sama. Maka di sini ada koefisien 2. Jadi 2 kali min 1 itu min 2. Jadi kation di sini adalah 2, di sini anionnya juga 2. Jadi nanti jumlah N-nya berarti 4. Ca2 plusnya kan tidak, koefisiennya kan 1, berarti jumlah kationnya 1. Kemudian hanya saja muatannya yang 2 ya. Kalau yang OH itu kan ada koefisien 2 di sini, berarti jumlahnya 2. Berarti N-nya itu 3. Sampai situ paham ya? Nah, jadi nanti ketika sudah mencari N-nya, kalian bisa masukkan ke rumus ini untuk mendapatkan I, kemudian baru dikalikan ke rumus penurunan titik bekunya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini kita disuruh menghitung titik beku larutan. Ingat, kalau ada kata-kata larutan, berarti yang ditanyakan itu adalah TF. Jadi, kita tulis yang ditanya itu adalah TF. Kemudian mengandung 2 gram kloroform. 2 gram kloroform. Biasanya kalau kata-kata yang jarang kita dengar, itu dia tidak punya, bukan tidak punya ya. Dia itu merupakan senyawa
non elektrolit kayak misalkan urea atau apa kayak gitu-gitu. Jadi kalau namanya cukup asing atau tidak ada keterangan senyawanya, itu kita bisa masukkan ke larutan non elektrolit. Oke, selanjutnya di sini ada 2 gram kloroform. Oke, ingat, jadi kalau namanya aneh, seringnya itu larutan non elektrolit, tapi nggak selalu ya. Kayak misalkan kalau misalkan natrium hidroksida, nah natrium kan Na, hidroksida itu adalah OH, berarti dia senyawa elektrolit. Jadi nanti dilihat lagi. Nah di sini kloroform itu adalah non elektrolit. Jadi kita tulis dulu, diketahui massa kloroform itu adalah 2 gram. Kemudian MR-nya itu adalah 119 yang dilarutkan ke dalam 50 gram benzena. Nah, benzena ini, massa benzena itu 50 gram. Kemudian diketahui KF sama TF si benzena. Oke, KF adalah 5,12 dan TF-nya itu adalah 5,45 derajat Celcius. Di sini ada kloroform, ada benzena. Mana yang pelarut, mana yang terlarut? Kita lihat. Jadi ada kloroform dilarutkan ke dalam benzena. Kemudian KF sama TF-nya itu merupakan punyanya benzena. Artinya apa? Artinya benzena itu merupakan pelarut. Kloroformnya itu adalah zat yang terlarut. Paham ya? Jadi kalian harus bisa membedakan terlebih dahulu. Nah, untuk mencari TF, tadi kita punya 2 rumus. Untuk mencari TF, rumusnya adalah TF0 dikurangi delta TF. TF0-nya kita sudah dapat. TF0 kan titik beku untuk si pelarutnya. Pelarutnya kan benzena ya, berarti yang ini. Berarti kita bisa tulis 5,45. Delta TF-nya sudah tahu belum? Belum. Berarti kita cari dulu delta TF, karena dia non elektrolit berarti M dikali KF. Molal rumusnya adalah gram terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi pelarutnya dalam bentuk gram. Gram terlarutnya punyanya kloroform berarti 2. MR-nya 119 dikali 1000. Pelarutnya berapa masanya? 50. Oke. Kemudian kita bisa coret yang bisa dicoret. Oke, kalau sudah kita hitung nanti akan didapatkan 1,488 derajat Celcius. Nah, kalau sudah dapat TF-nya, delta TF-nya, berarti kita bisa pindah ke sana. Berarti dikurangi 1,488. Maka nanti didapatkan ini ada kesalahan hitung. Hasilnya adalah 1,72 ya, derajat Celcius. Kemudian berarti kita ganti. Berarti 5,45 dikurangi 1,72 nanti didapatkan 3,73 derajat Celcius. Jadi titik beku larutannya itu adalah 3,72 derajat Celcius.